warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Irfan Firmansyah dari kelas 11 MIA 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari halaman 460 dan 467. Nomor 13-nya yaitu, jika intensitas bunyi dijadikan 10 kali semula, apakah taraf intensitasnya juga menjadi 10 kali semula? Jelaskan. Nah, jawabannya yaitu, perhatikan hubungan TI dan I. TI sama dengan 10 log I per IA. Maka jika I1 sama dengan 10I, TI1 sama dengan 10 log I1 per IA. TI1 sama dengan 10 log 10I per IA ditambah 10 log 10. TI sama dengan TI plus 10. Maka jika intensitas bunyi dijadikan 10 kali semula, TI-nya tidak menjadi 10 kali semula, namun ditambah 10 dari semula. Nah, sekarang pertanyaan dari nomor 14. Bagaimana cara pemindai ultrasonik dapat mengetahui retak-retak pada badan logam pesawat terbang? Nah, jawabannya itu, untuk mendeteksi retak-retak dalam struktur logam atau beton, kita dapat menggunakan scanning ultrasonik. Teknik inilah yang digunakan untuk memeriksa retak-retak tersembunyi pada bagian pesawat. Jika ada retakan dalam logam, pantulan ultrasonik dari retakan akan dapat dideteksi. Perusahaan kereta api Inggris juga menggunakan scanning ultrasonik untuk memeriksa retakan pada rel yang akan dilintasi kereta. Nah, sekarang nomor 15 dari halaman 460, yaitu soalnya, bagaimana caranya teknik sonar dapat mengatur fokus sebuah kamera secara otomatis? Jawabannya yaitu, sonar digunakan untuk sebuah kamera yang dapat mengatur fokus secara otomatis. Gelombang-gelombang ultrasonik dikirim oleh kamera menuju subjek yang difoto. Setelah gema dari objek kembali ke kamera. Kamera menghitung jarak ke subjek dan menyetel fokus yang sesuai dengan jarak ini. Saat ini sonar dengan diuji cobakan sebagai suatu alat dari sistem perlengkapan mobil. Sistem akan menggunakan sonar untuk menghitung jarak dari sebuah mobil ke objek-objek di dekatnya, seperti di pinggir jalan. Data-data ini display di depan pengemudi sehingga dapat menghindari kecelakaan pengemudi. Juga dibantu sehingga memarkir mobil menjadi lebih mudah dan aman. Nah, sekarang dari halaman 467, nomor 16. Soalnya itu, mengapa terjadinya polarisasi cahaya membuktikan bahwa cahaya adalah gelombang transversal? Jawabannya adalah, peristiwa terselan menunjukkan terjadinya polarisasi pada gelombang tali yang melewati sebuah celah sempit dengan arah polarisasi di gelombang sesuai arah celahnya. Polarisasi dapat diartikan sebagai penyiarah gerak getaran gelombang. Jika gelombang bergetar ke segala arah setelah melewati sebuah celah, arah getaran gelombang menjadi satu arah getar saja, yang disebut dengan gelombang terpolarisasi linear. Jadi hanya gelombang-gelombang yang memiliki arah getaran tegak lurus dengan arah rambatannya saja yang disebut sebagai gelombang transversal yang dapat mengalami polarisasi. Oleh karena cahaya atau gelombang elektromagnetik termasuk ke gelombang transversal, cahaya dapat mengalami polarisasi. Sekarang pertanyaan dari halaman 467 nomor 17, yaitu, apakah perbedaan fungsi antara polarisator dan analisator dalam sistem polaroid? Jawabannya adalah, polarisator berfungsi untuk menghasilkan cahaya terpolarisasi dan cahaya tak terpolarisasi atau alami. Analisator berfungsi untuk mengurangi intensitas cahaya yang terpolarisasi. Nah, sekarang nomor 18. Bagaimana cara membedakan cahaya tak terpolarisasi dengan cahaya terpolarisasi? Jawabannya adalah, cahaya terpolarisasi hanya mengandung satu jenis gelombang elektro saja atau magnetik saja. Cahaya tak terpolarisasi mengandung kedua gelombang, yaitu elektromagnetik. Terima kasih.